Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Waktu itu pilihan pertama itu ku buat sastra Inggris USU. Tetap ada sastra Inggris USU-nya ya. Kayaknya nggak mau jauh-jauh dari aku nih Bang Jer kayaknya ya. Apa pasangan yang suka bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris? Iya. Menarik itu Bang Jer. Tapi tadi Bang Lisman bilang tadi di awal itu sudah chat sama Suka nggak suka, tapi kalau pengen kuliah di luar negeri gimana? Nanti nggak bisa ngomong sama orang lain gimana? Bukan soal nggak bisa. Iya. Bukan soal nggak bisa ngomong. Dan teman-teman mungkin jangan ketinggalan juga karena mungkin minggu depan Bang Isman ada narasumber yang lebih ini lagi Bang Isman ya. Wow. Seorang wanita ya Bang Isman ya. Iya. Kabarnya ya tadi ya. Dijawabkan mungkin ada seorang yang tahu mungkin yang aduhai Klarifikasi aku nggak tahu ya. Itu pencariannya dilakukan oleh Bang Jeremy sendiri. Sin, untuk konfirmasi lagi, besok di obat 10 ya jam 2. Cocok kan jam 2 kan, jam istirahat itu kan, gitu. Atau mungkin lebih cepat lagi 1:30 antara itulah, pokoknya di sekitaran itu. Tinggal kalau bisa cari tempat yang agak tenang gitu, yang kalau bisa jangan ada keributan lah, maksudnya jangan ribut gitu aja sih, gitu. Oke, nanti atau besok ku kirimkan linknya. Halo, selamat siang atau selamat malam untuk disaksikan ya kepada seluruh sahabat Harian Netra yang menonton via YouTube ya untuk obat episode kali ini. Nah, kali ini kembali bersama Bang Jere. Bang Jer, masih sama Bang Jere juga ini. tapi kali ini tidak apa ya? bosan-bosannya. Iya, kali ini apa ya? Berdasarkan penutupan obat 9 Bang Jere kemarin kan bilang akan mengundang seseorang yang spesial. Nah, jadi kebetulan nih Bang Jer. Sebelumnya aku juga udah undang Bang Jer, tapi nggak berhasil. Tapi kalau Bang Jer yang undang kok aja ya? Aku nggak tahu. Jadi karena itu ke Bang Jer aja lah ya. Bang Jer silakan memperkenalkannya. Nanti aku kenalan di chat. Enggak. Oke lanjut. Waduh. Oke lanjut. Ini kalau gitu enaknya Bang Desmond aja mau kenalan di chat langsung gitu. Apa? Oke, teman-teman semuanya. Kemarin aku kan udah janji gitu ya, janji atau apa gitu ya. Pokoknya di akhir video kemarin kalau teman-teman dengar itu aku ada bilang kan kalau nanti akan kita datangkan seorang wanita gitu dari luar ya, dari London ya Mon ya, Bang Mon ya. Dari London. Dari luar negeri pastinya gitu ya, luar negeri. Medan rasa London aja. Dalam negeri ya? Iya. Oke, dari dalam negeri. Ya karena kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, narasumber kita kali ini tuh gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, tapi kalau teman-teman tidak bisa lihat ya teman-teman bisa merasakan sendiri ya dari suaranya, dari mungkin next di ini aja di belakang ya. Ya. Jadi kita telah datangkan teman kita atau kakak kita kali ini sesuai dengan topik yang akan kita bahas kali ini, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita akan persilakan aja nih kakak kita untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan nama, terus sekarang kuliah di mana, jurusan apa, status mungkin kalau perlu gitu. Kalau status untuk saya aja tuh. biar teman-teman para jomblowati di sana. Jomblowati enggak ya? Jombloan ya. Ya. Tidak berharap kalau memang sudah ada ya. Jadi silakan kasih tahu. Oke, silakan. Iya, silakan.
Hello guys. Halo. Kocak bener dia. Sudah kelihatan ini. Aduh, luar biasa. Lanjut. Allow me introduce myself. Perkenalkan, nama aku Sinta Uli Purba. Baru apa lagi tadi? Kuliah ya? Kuliah di Iya, mana? kuliah. Di Sinta Uli mana? Purba ya. Tapi panggilannya Sinta, cukup ya. Iya. Iya. Baru, next. Saat ini Terus? aku lagi kuliah di Ya di mana? salah satu universitas swasta di Medan, namanya Universitas Prima Indonesia. Asik. Lalu Ada kan? gimana nih Kak Sinta status hatinya, Kak? Waduh, jangan dong, Mon. Gak relevan pertanyaannya ini untuk ini. Jangan Nanti dong ditanya di sini. Dia pribadi. Oke, tadi ya. Oke, boleh. Kak. Oke. Sip. Jadi sekarang sudah semester berapa nih? Sekarang semester 6. Semester 6. Wih, Kenapa? Aku baru tahu loh. Baru tahu. Jangan baru tahu itu. Iya. Bohong kalau baru tahu. oh, Semester. bukan Bang Mon. Ini fakta Bang Mon. Ternyata kita itu sama Bang Mon. Semester 6 Udah dong. lama kita teman ya? Kita juga sama, iya. Mana pula? Bang Desmond ingat itu obat sebelumnya Bang Desmond sudah klarifikasi kalau Bang Desmond itu sudah bukan umurnya lagi. Sekarang Sudah, sudah SS. Enggak ada cerita gitu ya. Kalau misalnya soal umur sebenarnya sama ya. Jadi udahlah. Iya sama, umur sama. Benar. Oke, Aku tahu. Iya. ya, setuju. Oke, lanjut. Oke. Iya. Semester 6 ya. Semester 6 sekarang. Aduh, aku jadi belibet ngomongnya ini. Gugupnya. Terus? Hai. Nah, jadi kita sekarang akan mulai aja ya kali ini Bang Desmond ya. Langsung kita mulai saja tanpa lama-lama gitu. Sebelum nanti penonton kita pada berpergian ya Iya. dari YouTube ya. Oke. Jadi gini Bang Jer, mungkin aku kasih penjelasan sedikit aja ya. Sebenarnya kan kemarin Oke. aku coba untuk undang Kak Sinta gitu kan. Cuman kan akunya segan ngechat duluan gitu. Jadi Ya. Bang Jerry lah yang chat gitu kan. Ya. Sebenarnya aku udah punya nomornya sebenarnya, cuman segan ngechat duluan. Aku bilang Kayaknya mesti dibahas di sini lah. ya nggak apa-apa, sedikit curhat nanti kan biar Iya. dibantu oleh teman-teman Harian Netra kan. Gitu. Jadi pada saat itu ya karena terpikir gini nih, Kak Sinta ini kan kuliah di jurusan bahasa Inggris ya Kak ya, benar ya? Ya. Nah, Itu pendidikannya. iya benar pendidikan bahasa Inggris. Aku nggak boleh salah di sini ya. Oke. Ya. Oke, lanjut Bang Desmond. Oke, lalu seperti kita tahu banyak tunanetra yang memilih jurusan ini gitu. Nah, Ya. jadi tertarik nih mau melihat gimana sebenarnya Kak Sinta kok milih jurusan ini gitu. Banyak faktor tentunya dan faktor apapun sebenarnya kan bisa benar. Jadi Oke. hanya mau menakar alasannya sekaligus juga cerita-cerita lah, cerita panjang lebar. Modus-modusan sedikit kan nggak apa-apa ya. Gitu. Oke. Oke, jadi itulah dasarnya sehingga kemudian kita undang Kak Kita Sinta. undang gitu. Karena ini juga penting Bang Desmond untuk teman-teman mungkin yang berminat mungkin atau memiliki cita-cita untuk kuliah bahasa Inggris ya Bang Desmond ya. Iya, Khususnya benar. ya, kuliah bahasa Inggris. Iya. Terlepas itu mau di dalam negeri atau di luar negeri ya, nanti kita akan coba Iya. bahas gitu. Oke. Jadi Gitu. langsung aja mungkin ke satu pertanyaan pertama ini ya, Kak Sinta. Ya. Dulu Kak Sinta memang sejak awal udah senang sama bahasa Inggris, Kak? Aku itu memang apa ya dibilang agak mampu di dari SD. Oh, dari SD udah mulai senang sama bahasa Inggris gitu ya? Sebenarnya bukan senang tapi dari pelajaran-pelajaran lain kayaknya itu yang paling apa ya, yang paling mudah aku pahami gitu. Iya. Nilainya pun sering bagus di situ. Entah kenapa lah itu. Iya. Iya. Ini Terus? menarik nih. Ini Kak Sinta senang bahasa Inggris tapi logatnya Batak kali ini. Oke, lanjut. Enggak, gini Bang Desmond. Bahwa Kak Sinta bilang dengan kayak mana ya? Dengan kayak tanpa beban gitu bilang, wah tapi syukur nilainya bagus semua itu ya, nggak tahu kenapa. Padahal kalau aku pribadi nilai bahasa Inggris itu remedial terus Bang Desmond. Aku pernah dapat nilai bahasa Inggris 38 gitu. Ditulis braille lagi. Iya. Aduh. Disuruh berdiri Pak. berlutut lagi coba. Iya, berdiri berlutut dan sebagainya. Iya. Aku Aduh, juga pokoknya bicara. iya itu makanya memang perjuangan di bahasa Inggris ini memang ya semua orang pasti ngalami ya gitu. Iya.
Terus gimana selanjutnya jadi waktu SMA kan pastinya kan kita udah mikir-mikir untuk kuliah nih Kak, gitu kan? Iya. Dulu memang langsung kepikiran ke bahasa Inggris atau gimana? Ya. Jadi mungkin gini Kak, sebelum ke jurusan yang sekarang udah Kakak jalani, tentunya kan ketika Kakak SMA juga kan masih apa ya, masih gila-gila PTN ya, maksudnya gitu ya, masa itu ya. Iya. Nah di situ memang Kakak juga udah nargetin bahasa Inggris gitu. Iya, jadi kebetulan. Boleh ya cerita sedikit? Memang banyak untuk cerita. Boleh. Curhat aja tentang masa lalu. Iya. Iya kan, jadi kayak gini, dari SMA pun aku memang udah pengen kuliah. Walaupun waktu itu di sini, dengar suara aku? Kedengaran kok. Iya. Lanjut. Walaupun waktu itu di sini ada isu, kami kan tinggal di Panti Asuhan Karya Murni nih kan. Ya. Jadi katanya kan kalau baru tamat itu, suster nggak langsung muliahkan. Oke. Jadi nganggur dulu 1 tahun untuk dilihat bagaimana ininya, bagaimana kepribadiannya, kayak gitu kan. Iya. Tapi, dan itu memang dibuktikan sama 2 angkatan. Angkatan si Jere. Kalau nggak salah, Bang Ave ya Jeret? Iya. Iya. Apa kan namanya di sini ya? Erni dulu kan? Ya Erni yang kakakku jadi adik kelasku sekarang. Iya, itulah harusnya kan sama-samamu kan? Iya. Lalu setelah itu waktu suster bilang kau nanti nggak boleh langsung kuliah, nganggur dulu 1 tahun. Aku dalam hati nggak terima gitu loh, nggak terima. Iya. Tapi nggak aku bilang sama suster itu, nggak aku bilang. Jadi kan waktu itu jujur ya ini kita kan santai, beriman. Sik. Kita beriman. Iya. Jadi waktu itu aku berdoa sama Tuhan. Iya loh serius. Iya. Percaya loh. Nanti Bang Desmond sampai gebrak meja lagi katanya. Percaya loh. Oke. Aku berdoa kan, biar bisa lulus di PTN. Ya. Udah, itulah kan. Singkat ceritanya, ketika kami mendaftarkan jalur undangan, kalau kita di SMA Cahaya kan dulu, itu semua kan boleh mendaftar. Semua boleh. Jadi, kemudian disaring ya? Kan disaring lagi kan gitu kan? Iya, tapi enggak semua. Tapi aku sama Dirja lulus verifikasi waktu itu. Oh iya? Wow. Oke. Terus? Nah, lulus verifikasi. Aku senang kali lah. Iya. Dan harapanku itu jadi tinggi. Jadi apa loh? Biasalah, karena waktu SMA kita masih melambung-lambung harapannya gitu. Iya. Masih semangatnya. Jadi waktu itu aku pilih lah PLB-UNY sama Sastra Inggris Unimed. USU, sorry, USU. Oh, sastra Inggris. Iya, USU. Okay. Sastra waktu itu. Iya, ngerti. Terus? Tapi ternyata itulah kawan-kawan, guys. Yang menyedihkan adalah nggak lulus aku loh waktu itu. PTN ini ya? PTN ya? Aku nangis loh. Nangis waktu itu ya, nangis. Waktu itu Bang Desmond, sekarang percaya tawa dia. Padahal terus udah berapa kali loh, bertahu kalian loh. Ya, nggak semua harapan itu bisa terwujud Kak Sinta. Iya, kadang harapan itu juga mengecewakan gitu ya Bang Desmond kalau ini ya. Tolong jangan bahas itu. Sekarang aku baru tahu itu. Iya, oke. Udah, dengarlah dulu. Balik dulu sedikit. Oke. Jadi, tahukah kalian kenapa aku memilih sangat berharap sama Tuhan biar aku boleh kuliah di PTN? Karena kan seandainya misalnya tahun lalu itu aku lulus di PTN, kan suster kan nggak punya alasan kan tidak memuliakan. Iya, ini menarik Kak Sin. Gitu. Ya udahlah. Tadi kan nggak lulus. Kemudian karena ditengok suster Andre aku sedih-sedih gitu kan. Sedih. Tengok-tengoknya sedih karena nggak lulus gitu loh. Iya loh. Oke. Suster itu mengeluarkan SBM. Bentar, ini konfirmasi sedikit. Padahal pada saat itu Dirja lolos ya kemarin kan? Lolos dari jalur undangan. Iya. Sedih kali aku loh. Iya. Kenapa nggak cerita kemarin waktu sedih-sedihnya gitu? Mana tahu bisa menghibur ya? Kan Bang Desmond kan waktu itu mungkin udah lagi punya atau gimana gitu. Nggak ada. Lagi punya apa Lanjut. Lagi punya masalah maksudnya. Jadi susah cerita. Enggak. Ini teman-teman mungkin konfirmasi dikit juga Bang Desmond. Mungkin
teman-teman mungkin pada bingung kan, mungkin yang nggak mengetahui apa posisi kita. Jadi suster yang dibilang dari tadi itu pengasuh ya, Bang Desmond ya. Iya, Jadi pengasuh, bukannya suster perawat di rumah sakit. Ya gitu. Jadi teman-teman kan mungkin ada yang belum tahu dan sebagainya. Oke. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Sampai sedih-sedih nih. Ditawarkan. Iya, ditawarkan Suster Andre kan SBM. Jadi Oke. bilang, suster aku nggak mau karena aku belum ada persiapan, gitu aku bilang. Ya. Dan suster itu bilang, coba aja siapa tahu rezeki lulus, kayak gitu. Iya. Ya. Amin. Kalau dorongan suster itu, aku pun mau, tapi nggak seniat yang waktu jalur undangan SNMPTN itu, nggak seniat itu. Memang aneh. Oke, lanjut. Jadi waktu itu aku sama si Ave, Iya, sama Ave ya. Iya. Ingat. tahu kan? Tahu lah. Siapa yang mana, Bang Desmond? Yang kecil-kecil ya, Bang Desmond ya? Yang apa itu? Coba, Yang otaknya apa itu? Yang agak sedikit itu. Oh iya. Oke. itu kan? Oke, lanjut. Terus? Oh, ada iklan. Maaf ya, aduh. Iklan, Bang Ya, Desmond. tempatnya kurang. Jadi, Ya itu kan. Jadi ya. ya si Ave lulus lah dia SBM. Iya, lulus lagi. Waduh, ini sakit untuk kedua kali ya. Enggak, rasa Iya. sakitnya itu apa ya? Iya. Apa namanya? Double gitu. Iya, Ibarat- tapi Iya. Tapi iya gimana? itu kan aku nggak lulus kan, Heeh. nggak lulus. Tapi aku nggak ada nangis. Yang jalur undangan itu kan banyak kali air mataku kan, yang nggak lulus jalur undangan itu banyak kali air mataku tumpah. Tapi kalau yang Waduh. ini, Sayang sekali Bang Desmond saat itu. Iya. Kalau tahu gitu Iya. kan ambil ember kan lumayan untuk ngepel. Iya. makasih banyak. Thank you. Oke. Jadi menarik. Maksud saya pertanyaannya gini kemudian Kak Sin. Waktu di SBMPTN tetap ke bahasa Inggris atau gimana? Itu Oh iya, sorry. formasinya Iya. gimana? Gini aku bikin, aku kan waktu itu belum tahu ya apa peluangnya biar lulus, Iya, bagaimana iya. ini, bagaimana itu. Nggak chat sama Jadi aku. tahu. Karena kan yang ku dengar kata orang kalau memilih itu biar lulus, lihat passing grade-nya. Passing grade kasih namanya Nggak chat itu. sama aku sih. Oke, lanjut. Waduh. Biar kalian tahu ya, waktu Mhm. itu pilihan pertama itu ku buat sastra Inggris USU. Tetap ada sastra Inggris usunya ya. Kayaknya Iya. nggak mau jauh-jauh dari aku nih Bang Jer kayaknya ya. Atau gimana? Makasih. Dari Inggris, Bang Desmond, dari bahasa Inggris, bukan Dari- dari iya, bukan dari dari bahasa- Anda. Nggak, soalnya Baru. Fakultas Hukum dekat dengan Fakultas Ilmu Budaya gitu Bang Jer. Jadi Makasih. Iya. Ya udah, ya. Iya, Sama-sama. tapi Lanjut, Kak Sin. nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Kalian mentang-mentang dari USA ya. oke, ada yang keberatan. Oke, lanjut. Lalu untuk Oke. pilihan yang keduanya Kak? Oh, dulu masih Oke, 3 ku pilihan pilih ya Kak ya? waktu itu. Kena tiga itu ku pilih. 3 masih 3 ya, iya. Kedua waktu itu bahasa Indonesia Unimed. Berantakan Pendidikan. deh. Udah. Yang ketiga PLB Unimal. Malang. Iya, PLB Universitas Negeri Malang. UM. UM-nya. Iya. Kalau Unimal Malikul Saleh Kak. Kalau nanti, kalau misalnya Unimal nanti ini Inggrisnya binatang ya. Animal loh, ya Allah. Tuh nggak lucu. Oke. Oke, lanjut. Mau buat jokes tapi nggak lucu ya. Iya. Aduh. Jadi Oke. Kasin, waktu itu ini menariknya gini Kasin. Kenapa harus sastra Inggris? Saat orang semua, kalau misalnya bahasa Inggris itu rata-rata kan maunya pendidikan gitu. Ya waktu itu aku belum tahu yang kayak gitu. Yang penting Inggris lah gitu. Waduh. Dan aku pikir sastra Inggris itu mudah masuknya. Iya. Itu. Oh, tapi intinya senang sama bahasa Inggris gitu. Iya, senang sih. Oke. Terus Karena apa loh, dengar bahasanya itu kayak manis kali, kayak mantap kali gitu loh. Kakak juga. Bahasa siapa yang manis ya? Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja dulu. Maksudnya apa ya? Ya udahlah. Jadi aneh ya? Kan nggak lolos kan. Oke, nggak lulus. Ya udah, aku nggak nangis lagi. Dan aku waktu itu, tahu kalian, aku udah pasrah kali sama Tuhan. Ya udahlah, nggak kuliah pun tahun ini kan. Aku kan udah nggak lulus, berarti kan harapan untuk kuliah di tahun 2018 itu nggak ada lagi kan gitu.
Ya benar. Nah, Dalam hati Asumsi awalnya seperti itu ya. iya, Mm. iya. Biarlah tahun depan kayak gitu. Dan itulah kan suatu hari. Tapi walaupun aku nggak mau kuliah, aku nggak mau diam aja di sini gitu, diam nggak melakukan apa-apa di karya murni ini. Aku bilang lah sama suster, aku kan nggak lulus, boleh nggak aku ikut ke Seputi? Tahu kan Seputi kan? Tahu ya. Ya. Tempat itu Masas punya yayasan karya murni Masas itu. anti pijat tapi di bawah asuhan yayasan gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Iya. 1 tahun menunggu kuliah, gitu maksudku. Suster itu jawab apa ya, lupa aku, intinya dia, ya udahlah kalau pijat itu nanti bisanya sambil kau latih-latih. Bagaimana kalau kau kuliah aja, kata suster itu. Oh iya ya, kesempatan yang luar biasa. Ya bagaimana kalau kau kuliah? Aku jadi mikir lah, tadi kan aku udah pasrah kian, nggak usah kuliah kian kayak gitu. Tapi kok ditawarkan, jadi aku itu nggak langsung bilang iya. Tapi suster itu lanjut, tapi nanti kalau kuliah di Unpri ya, kata suster itu, pilihlah antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Baru bilang suster itu lagi, saya sarankan sih bahasa Inggris, kata suster itu. Jadi bahasa Inggris versi Unpri atas saran suster gitu ya? Iya, tapi kan aku mau juga. Iyalah, iya loh. Oke, lanjut. Iya. Kocak episode kali ini. Ada ngegas-ngegasnya nih. Mantap nih. Sorry. Gak apa-apa, santai. Oh ya itu. Dan aku emang nggak keberatan dengan jurusan itu sebenarnya. Oke, dengan jurusan bahasa Inggris, karena memang dari awal udah agak suka ya dengan itu ya. Iya, sedikit ya. Apalagi waktu di SMP, aku kan salut sama Bu Rose. Ingat lah ya, Bu Rose Jere. Itu ibu itu luar biasa. Iya, Bu Rose Damanik itu luar biasa. Ibu itu loh mengajari bahasa Inggris itu. Ada Bang Desmond, tunggu sebentar, Kasin. Jadi aku perlu jelasin dulu sama Bang Desmond. Jadi Bu Rose Damanik itu adalah seorang wanita Bang Desmond, dan dia adalah seorang wanita yang cantik Bang Mon. Gitu. Pada saat itu ya. Tapi sekarang orang tahu sih. Gitu. Dan pada saat itu, tapi sayangnya beliau sudah punya pacar itu Bang Desmond. Udah nikah loh Bu Rose. Oh ya, udah nikah. Oke. Berarti saya salah informasi ini. Oke. Ini kalau Bu Rose nonton, mohon maaf ya Bu ya, aduh. Kacau. Ya. For your information. Oke. Ya udah, gitulah. Oke. Lalu gini Kak Sin, kan misalnya nih, maksudnya kan kita tahu nih kan Unpri sendiri udah menjadi langganan paling tidak untuk karya murni gitu ya. Di beberapa tahun terakhir gitu. Dan kalau misalnya Kakak perhatikan, ini kan ada beberapa angkatan nih yang akhirnya kuliah bahasa Inggris di Unpri. Mungkin oke lah kalau Kakak pribadi suka juga gitu. Tapi paling tidak itu bukan unsur yang murni yang kemudian membawa Kakak memilih jurusan bahasa Inggris gitu ya Kak Sinta ya. Iya. Nah, ada faktor saran gitu kan dan sebagainya gitu. Nah, kan rekan-rekan yang lain yang sebelum Kakak ini ada Erni, ada setelah Kakak juga ada siapa sih? Hermina gitu. Lalu setelah enggak, itu beda ya. Oke, terus itu kan bahasa Inggris semua tuh bertiga dan itu berderet kan tahunnya. Itu kalau nggak salah Hermin di 2019 ya Kak ya? Iya. Nah, 2017, 2018, 2019 kalian bertiga ini kan memang tunanetra, maksudnya dari kalangan tunanetra bertiga, maksudnya yang nggak ada yang lain gitu. Maksudnya di angkatan Kak Sinta juga nggak ada yang lain masuk ke Unpri ketika itu gitu kan? Bentar. Ada sih, cuman nggak bahasa Inggris, ekonomi sama bahasa Indonesia. Gitu. Tunanetra? Enggak sih, sorry, enggak terakhir. Kocak. Terus di tahunnya Kak Hermin, klarifikasi dulu, memang nggak ada juga kan? Oh ada, yang tunanetra kan? Iya. Oh iya, hanya Kak Hermin. Aduh, kocak nih guys. Episode kali. Kak Sinta masih fokus. Iya. Bukan. Gak apa-apa, santai. Efek siang Bang Mon, efek siang. Atau faktor U. Enggak,
faktor moderator Makasih. kayaknya ini. Oke, lanjut. Ya udah. Iya, hanya kami. Jadi Satu dia. ini memang gimana ya? Memang dikonsep seperti ini untuk bertiga di bahasa Inggris atau karena suka atau kedua-duanya atau gimana sebenarnya, Kak? Oke, boleh ku jawab? Memang untuk Ya. dijawab. Oke. Nanti setelah dijawab dikumpulkan ya jawabannya. Iya. Jadi gini ya, kalau si Ernie, nggak apa-apa ya sebut nama kan di sini kan? Ini nggak apa-apa. Kalau si Ernie itu memang dia bisa bahasa Inggris. Aku nggak tahu. Kalau masalah suka mereka, apakah disarankan, aku nggak tahu. Serius. Dan kalau Kak Hermin, aku tahu dia suka. Oh. Gitu. Dia memang suka. Suka kali. Suka banget. Apalagi? Tapi logatnya nggak ada Inggris-Inggris. Sebenarnya loh anak itu kalau nggak salah. Jangan gitu lah. Nggak maksud. Jujur aku belum pernah dengar dia bahasa Inggris, serius. Belum Wah. ya? Iya. Bang Desmond, wah, Ya, Bang sudah. Desmond ini berarti sering chattingan-chattingan ya sama Kak Hermin ya? Kok gitu ya Bang Desmond? Aduh, kena lagi. Nggak, oke lanjut. Aduh, Jadi, ini nggak ada Oke. yang perlu diklarifikasi. Lanjut. Jadi gini, jadi waktu itu karena suka, beneran karena suka. Artinya memang dari suster sendiri ada kasih pilihan tentunya kan, ini dan ini. Gitu. Kalau mereka nggak tahu aku ya, apakah ada pilihan. Kalau sama aku, ya itu ada saran dan memang aku ya mau. Ada pilihan dan ada saran gitu kan. Oke. Terus gini Kak Sinta, kan kita tahu nih bahasa Inggris artinya pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, Iya. Ini kan jurusan yang bisa dibilang jurusan favorit di pendidikan, dunia pendidikan, kita bilangnya dunia pendidikan ya. Oke. Nah, terus karena favorit akan banyak kampus yang kemudian membuka jurusan ini gitu, maksudnya dan menerima banyak mahasiswa gitu. Nah, akhirnya jurusan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris juga akan menghasilkan banyak lulusan. Iya. Gitu. Dengan kualitas yang luar biasa bersaing. Artinya gini Kak Sinta, kalau misalnya kita bicara bisa bahasa Inggris, ya kita rasa banyak orang-orang yang non bahasa kuliahnya itu nggak di bahasa Inggris, jago kali bahasa Inggrisnya gitu kan. Benar, ya benar. Dengan kondisi kita sebagai tunanetra, fight dengan jurusan yang banyak peminatnya dan banyak menghasilkan lulusan-lulusan, sehingga kemudian kan banyak lulusan kan kesempatan kerjanya semakin kecil. Nah, Kakak sendiri ada nggak terpikir gitu, maksudnya ada nggak terpikir memang untuk menjadikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris ini sebagai salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya alat untuk mencari kehidupan gitu? Oke. Gini ya, jadi sebenarnya aku ini kan setiap orang bebas ya. Bebas dong. Aku kuliah ini memang banyak orang kalau kau kuliah pilihlah jurusan yang bisa nanti membuatmu kerja gitu kan. Kalau aku enggak, serius lah, aku enggak. Justru. Jadi belum tentu nanti walaupun aku tamat misalnya sarjana pendidikan bahasa Inggris, aku nanti nggak keberatan seandainya nanti hidupku nggak dari mengajar bahasa Inggris. Aku nggak keberatan. Seandainya pun maaf ya, nggak apa-apa. Kita nggak menganggap rendah itu pijat. Seandainya pun nanti aku harus dipijat balik, itu nggak apa-apa sama aku, gitu. Artinya memang dari awal kakak udah menyadari menempatkan itu bukan sebagai alat untuk mencari kehidupan, gitulah kira-kira ya kak. Iya. Satu lagi. Jadi aku setelah kuliah ini pikiranku terbuka bahwa sebenarnya ketika kita kuliah itu nggak hanya ilmu sih yang kita cari dari situ. Apalagi kita sebagai tunanetra, yang aku lagi hanya tinggal di dalam sini. Jadi sosialisasiku pasti kaku ya kan. Jadi ketika kuliah, disitulah kesempatan emas gitu loh. Kesempatan yang sangat baik untuk ya banyaklah keluar dari diri sendiri, mencoba membuktikan sama orang sebenarnya kita itu sama, walaupun aku tunanetra, kalian sempurna fisiknya, tapi sebenarnya kita itu sama. Dari situ, dari ketika kita bergaul sama mereka, keluar dari asrama, kita menyikapi mereka, keluar dari asrama, bagaimana naik angkot gitu. Jadi di kuliah ini kalau untuk mau harus jadi guru nanti, aku sih nggak berharap, belum berpikir ke situ. Itu sih. Nah ini Bang Jer, ini yang kemarin kita kita diskusikan di chat gitu kan, maksudnya memang banyak orang yang kalau misalnya posisinya kayak Kak Sinta ini, motivasinya seperti Kak Sinta,
tentu ya dia nggak akan punya masalah ketika misalnya bahas hasil lulusannya itu atau sarjananya itu nanti nggak menjanjikan dirinya gitu. Tapi gimana pun kan status sosialnya udah meningkat gitu kan, seorang sarjana loh. Itulah kira-kira gitu ya. Tapi maksudku gini, karena memang bahasa Inggris ini kan Bang Jer dan Kak Sin itu memang waduh, itu jurusan yang luar biasa berat. Nah, ada yang menarik seperti ini. Menariknya seperti ini Kak Sinta. Nggak tahu kenapa, bahkan mungkin di tahun ini juga ada beberapa yang dia memilih jurusan bahasa Inggris dan memang seorang tunanetra gitu memilih pendidikan bahasa Inggris. Ada 2 orang lah, ada 3 orang lah gitu kira-kira. Nah maksudku gini, kita tahu tadi ceritanya kan jurusan pendidikan bahasa Inggris itu adalah yang termasuk yang terfavorit. Paling tidak di kalangan sosum lah, kalau misalnya di PT penjaringan pendidikan ada saintek dan sosum gitu kan. Di kalangan sosum yang pendidikan gitu. Itu pasti pendidikan bahasa Inggris menempati posisi bahasa Inggris tertinggi. Nah, persoalannya tunanetra dengan segala kelemahan kita udah akan banyak disulitkan ketika bersaing atau fight dalam ujian, apalagi SBMPTN gitu. Iya, benar. Ini kan akan memperkecil peluang kita, semakin memperkecil lagi gitu. Tapi dengan kenyataan demikian, ada banyak ternyata yang tetap memilih jurusan itu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah mereka itu memilih jurusan itu karena mungkin gini Kak Sin. Abang-abang kakakku sebelumnya pilihnya ini kayaknya jurusan yang enak. Mungkin dalam tanda kutip gampang gitu. Terus ya udahlah kesini aja lah. Mereka kesini ya kami kesini tanpa menyadari resiko kesempatannya yang semakin kecil gitu loh. Nah, atau memang dasar mereka suka. Nah, itu gimana menurut Kak Sinta itu? Makanya itu kita tanya sekarang orang yang langsung udah terjun ya selama 6 semester ya, gitu gimana sih suka dukanya itu belajar atau berkuliah jurusan bahasa Inggris itu supaya teman-teman yang lain juga tahu kan. Nah, tapi sebelum ke sana Bang Jar, maksudku mengantarkannya kepada pertanyaan ini. Apakah ketika itu Kak Sinta memang walaupun mungkin akhirnya menjadi keinginan ya Kak ya, tapi apakah ada faktor yang seperti yang kuceritakan itu sedikit banyak mempengaruhi pikiran Kak Sinta, misalnya banyak kakak-kakak abang kuliahnya di bahasa Inggris, udahlah ke situ aja lah, gampang. Pokoknya motivasinya itu apa gitu? Ada nggak faktor itu nempel entah sedikit gitu? Gini ya, mungkin kalau ada pasti ada. Karena apalagi yang bisa ku ambil dalam kuliah ini. Nah itu iya gitu. Terus gimana Kak? Iya, karena kan aku pikirkan juga jurusan di Unpri pun sedikit. Kalaupun yang nggak hitung, gini pertama, kalau yang hitung-hitung dan yang menggunakan mata gitu kan, nggak mungkin lah aku ambil gitu. Iya benar. Dan aku ingat juga banyak jurusan yang biasa diambil tunanetra, yaitu kesejahteraan sosial banyak kan, hukum banyak, musik banyak, dan yang lain-lain. Inilah salah satunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi sebenarnya aku ada juga karena ya kayaknya hanya ini yang bisa aku ambil, nggak ada lagi yang lain, kayak gitu. Itu sih, itu kan tadi maksudnya. Iya. Tapi tentu salah satunya karena gini Kak Sinta, banyak seperti ini. Misal apalagi kita tahu di Medan ini gini. Misalnya kita orang-orang Medan nih. Lalu ada dua variabel, istilahnya dua kondisi yang ingin kita pertemukan. Yang pertama, aku nggak bisa atau nggak mau kuliah mungkin nggak bisa kuliah di luar Medan, gitu. Yang kedua, aku ingin jurusan pendidikan bahasa Inggris. Terus? Nah, sementara untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris satu-satunya ada di Unimed, bener ya Kak ya? Iya. Di Medan. Nah, dan itu susah gitu ditembus gitu loh untuk Medan. Mungkin ini terjadi juga di kota-kota lainnya Bang Jer. Ini menariknya seperti itu. Nah, artinya apakah dan gini dia Kak Sin, seharusnya kan kalau memang karena cinta sama bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris itu kan ada juga gitu loh. Nah, cuman kemudian kan yang banyak dipikirkan teman-teman tunanetra akhirnya adalah enggak lah, kalau sastra Inggris susah, kalau pendidikan bahasa Inggris kan bisa jadi guru. Nah, itu yang aku maksud tadi Kak. Makanya sempat aku tanya tadi, apakah memang Kakak ada terpikir untuk menjadikan jurusan pendidikan bahasa Inggris sebagai dasar untuk
mencari kehidupan gitu. Iya, itulah tadi aku jawab nggak ada. Makanya kan Nggak ada ya? waktu itu aku pilih sastra karena kan di Oh, sastra iya. ya, Pantas ya. dengar ya. Di sastra itu kan katanya kita lebih luas kayak gitu. Ini maaf ya, kita bukannya membanding-bandingkan pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Aku kan tahu banyak mendengar kalau di pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya kita gimana ya? Kita sekian persen lebihnya itu kita diajarkan untuk jadi guru sebenarnya. Jadi bukan malah mendalami bahasa Inggris. Gitu. Kalau di sastra kita kalau boleh bilang lebih luas lagi bahasa Ya, Inggris. memang mendalami bahasa Inggris gitu ya. Iya, memang mendalami bahasa Inggris. Tapi kalau di pendidikan bahasa Inggris itu kita memang kita mau difokuskan jadi guru bahasa Inggris aja. Iya, Jadi iya. bahasa Inggrisnya nggak terlalu dalam. Makanya aku sebenarnya nggak begitu puas sih. Kayak gitu. Oh iya ya. Oh, itu pengalaman kakak sampai sekarang masih nggak begitu puas dengan jurusan ini gitu. Untuk mungkin Ya. maksudnya untuk diri kakak pribadi gitu. Ya nggak nyesal juga tapi ya gitu ya. Iyalah. Yang penting aku bisa dulu kuliah, nggak apa-apa lah gitu. Yang penting aku dulu bisa kuliah seperti yang bilang tadi di kuliah itu ilmunya bisa nanti kita dapat dari orang lain gitu. Dari manapun, dari internet kalau mau, misalkan nggak malas, dari YouTube juga banyak. Kalau mau tahu tentang ini, tentang itu. Gitu. Tapi kalau masalah berbicara tentang pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris, itu makanya itu aku pilihnya sastra Inggris karena lebih dalam. Katanya susah sih. Susah ya. Tapi yang justru kepilih sastra pendidikan Inggris ya. Iya, karena kan itu yang ada di Unpri. Tuhan ngasih Iya. Gitu. Dengar sedikit. Sebenarnya nama jurusannya di Unpri ini Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Makanya sedikit mata kuliah kami itu ada ke sastra-sastranya. Introduction to Linguistic, Introduction to Literatur, gitu-gitu kan. Wow. Poetry, drama, Wow. itu kan sastra kan. Tapi sedikit aja kupasannya. Apapun ceritanya lebih difokuskan sama pendidikan. Makanya nanti kan gelar kami SPD. SPD, iya. Semoga ya, doakan. Sarjana Tapi, Pemuda Desa. iya. Bukan. Gini Bang Nisman. Gini, nanti kan tadi kan sempat diceritakan kan kalau misalkan pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya cakupannya atau ke depan itu sebenarnya kemungkinan besar itu cuma jadi guru ya, gitu. Tidak seluasnya mereka yang sarjana sastra Inggris kan. Ya, Tapi mungkin sedikit ini Bang Jar klarifikasi dulu. Kalau tadi kita bicara bahasa Inggris, kalau dia pendidikan itu untuk guru gitu kan? Iya, guru. Tapi kalau sastra Inggris memang lebih luas lagi untuk apapun. Tapi Iya. kecuali guru. Kira-kira gitu Bang Jar. Tapi dengar sedikit pengetahuannya. Jadi yang sastra Inggris itu juga mereka boleh nanti jadi guru, tapi harus ngambil akta 4. Aku belum ngerti kali itu apa akta. Ya itu udah hal yang ribet lagi lah. Tapi sastra itu lebih luas, dia nanti bisa jadi translator lebih gampang. Iya, translator. Iya. Tinggal di hotel. Nanti jumpa Kak Sinta nanti. Oke, lanjut. Tapi nggak apa-apa sih Bang Desman kalau misalkan Kak Sinta juga tamatan pendidikan musik nanti bisa ngajar aku dan anak-anak kita nanti kan. Ya mungkin itulah makanya kita nggak tahu ya Bang Desman ya. Iya. Apa ini arus roda ini berputar gitu kan? Ya. Udah stop. Makanya gini Bang Jar. Makanya sebenarnya kan gini. Aku agak kurang bahasa Inggris ini Bang Jar. Ya sama. Jadi kalau misalnya dapat pasangan yang suka bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris, iya. menarik itu Bang Jar. Tapi tadi Bang Desman bilang tadi di awal itu sudah chat sama. Udah stop. Ya stop. Udah disuruh stop loh. Bukan, tapi Bang Desman sendiri yang pancing kan, katanya kalau mau ingin sekali punya pasangan yang pintar bahasa Inggris gitu. Jadi aku keingat aja gitu kan. Udah. Oke. Jadi kan berarti kan tadi Bang Desman sudah mengawali kalau sebenarnya mungkin ada mungkin beberapa faktor-faktor itu yang mempengaruhi ya pemilihan di awal ya Bang Desman ya dan kasusnya. Pasti ada gitu ya. Tapi itulah makanya sekarang mungkin kita bisa tanya Bang Desman, gimana sih sebenarnya itu perkuliahan di bahasa Inggris itu sebenarnya. Tadi kan Bang Desman juga sudah sempat singgung kan sebenarnya di Medan saja Unimed ya Bang Desman ya. Untuk bahasa Inggris itu paling untuk yang PTN ya Bang Desman ya. Untuk ini iya klarifikasi itu untuk yang seleksi PTN. Okay. Berarti kalau yang SBM sama ya. Berarti di Indonesia saja itu kan paling ketat itu ya Unimed
Bagi Termasuk tadi yang kan Bang paling Desmond, dekat lah. Iya. iya, tadi Bang Desmond juga singgung, apalagi kalau untuk mereka yang mau pilih yang di luar gitu, Bang Desmond gitu, di luar dari ini ya, di luar ini ya. Kita bahasnya di luar negeri mungkin ya. Nah, jadi maksudnya supaya teman-teman yang lain juga paham gitu loh. Maksudnya sebenarnya gimana sih perkuliahan bahasa Inggris itu sebenarnya gitu, supaya mereka juga bisa menentukan pilihan yang benar gitu loh, Bang Mon. Bukannya sekedar, waduh, aku pengen nih kuliah di sana. Mungkin kuliah di luar. sederhananya gini nih, Bang Jar. Kita sering dengar gini ya Kak Sin. Banyak teman-teman kita tunanetra yang ambisius kuliahnya di luar negeri gitu. Gitu. Banyak kan? Ada yang Emang berhasil. Iya, ada yang berhasil tentunya. Memang sukses dia Pasti. kuliah. Iya, ada. Tapi ada anehnya, ada aja teman-teman kita tunanetra yang pengen kuliah di luar negeri, tapi dengan mengabaikan kemampuan bahasa Inggris gitu. Maksudnya seakan-akan yang dalam bayangannya nih, seakan-akan di kuliah di luar negeri itu semua teks itu bahasa Indonesia gitu. Nah, itu maksudnya gini Kak Sinta. Kebetulan ya, yang sering terjadi adalah bukan yang beberapa kasus yang kita temukan, banyak yang terjadi itu mereka kuliah di luar negeri itu untuk S2 tapi S1-nya di Indonesia, dan biasanya beberapa kasus itu di Indonesia dia ambil S1 dalam jurusan bahasa Inggris gitu. Pendidikan bahasa Inggris kah atau sastra Inggris gitu. Nah, menurut Kak Sinta nih, kalau misalnya kita bicara tujuan kuliah pendidikan bahasa Inggris gini, menurut Kak Sinta secara pribadi, kalau misalnya aku kasih istilahnya kasih ilustrasi gini, aku udah jago bahasa Inggris, jago kali, contoh TOEFL udah 450 lah paling kecil gitu kan. Nah, aku perlu nggak kuliah bahasa Inggris lagi, pendidikan bahasa Inggris lagi? Ini bukan soal pengen atau enggak ya, tapi menurut kakak, nih aku jago bahasa Inggris nih, TOEFL 500 ke atas lah gitu. Terus menurut kakak emangnya aku masih perlu kuliah pendidikan bahasa Inggris? Kalau menurutku sih nggak usah lagi lah. Loh? Tapi udah tinggi itunya. Gimana nih Bang? Tapi kan pendidikan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris. Iya. Tapi kalau misalkan kita kembali ke yang tadi udah dibilang, bahwa pendidikan bahasa Inggris kan ini ya cenderung ke guru ya paling banyak gitu. Ya, makanya memang ini menarik Bang Jar. Makanya tadi di awal itu yang ingin kita tekankan gitu. Dan ternyata memang ini ya, aku bukan kaget sebenarnya ketika Kak Sinta jawabnya gitu, tapi merasa bahwa eksperimen di awal itu terbukti gitu, bahwa memang cara kita alasan kita memilih jurusan bahasa Inggris itu akan mempengaruhi cara pandang kita juga gitu. Nah, kalau Kak Sinta, kebetulan Kak Sinta kan memilih jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris yang nggak jadi lolos, itu kan itu bukan karena mau kerja ke sana gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Makanya sehingga ya terbukti kan kita dengar sama-sama ketika tadi aku tanya, aku udah jago bahasa Inggris, TOEFL udah 500-an, masih perlu nggak aku kuliah bahasa Inggris? Jawaban Kak Sinta simple, nggak usah lagi gitu. Nah, itu kan karena cara pandangnya Kak Sinta berdasarkan asumsi yang dibentuknya sebelumnya, berdasarkan alasan dia memilih pendidikan bahasa Inggris itu kan karena memang dia ya suka aja sama bahasa Inggris itu. Dan ya karena dari dulu ya, dari dulu. Nah, jadi makanya itu dia. Itu yang menjadi menarik itu Bang Jar, karena itu tadi yang aku bilang, banyak tunanetra memilih bahasa Inggris gitu kan, pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini karena suka, pengen kerja, atau karena dia tahu abang-abangnya karena suka bahasa Inggris, pengen kerja jadi guru bahasa Inggris, atau yang penting aku mau kuliah aja gitu. Tapi karena yang ku tahu bahasa Inggris itu banyak diminati tunanetra, jadi aku ke situ aja. Nah, itu. Ya, tadi kan udah jelas Sinta tadi ya. Iya. Itu dan mungkin ada juga yang itu loh. Gengsian kan ada juga loh. Biar dibilang orang aku hebat. Iya. Makanya itu kadang kok. Kadang gini Mang Mon, aku kadang kadang kalau dengar di grup-grup itu kan, di grup gitu, entah grup apa itu ya, grup teman-teman kita lah, entah grup apa itu. Kadang aku mau kuliah bahasa Inggris. Padahal dia sendiri yang bilang kalau dia sendiri itu kurang mampu bahasa Inggris gitu. Tapi
dia mau kuliah gitu di bahasa Inggris. Tapi aku nggak mempersoalkan kan dia mau kuliah di mana, mau kuliah apa. Tapi masalahnya ngapain lo gitu, maksudnya dia sudah sadar kalau dirinya sendiri nggak bisa bahasa Inggris, tapi pengen kuliah di luar. pengen kuliah di luar. Nah, itu salah sih menurutku, karena kan apa ya? Nah, itu gimana coba? Kalau ya gimana nanti kita berkomunikasi di luar, karena di luar itu sekian persen bahasa Inggris kita gunakan, nanti 90 kita jadi kalau kita Iya benar Kak Sinta, 90% bahasa Inggris. Dan jangan harap 10%-nya itu bahasa Indonesia. No, bahasa lokal di sana. Iya. Makanya. Ya, kalau itu sih aku nggak setuju ya. Kalau misalnya dia dari masih kurang dalam bahasa Inggris, janganlah. Apa-apa aja. Istilahnya dalam bahasa Batak itu si Panggaron mau kuliah. Sih. Tapi itu tadi ya. Si Panggaron makanya, benar juga tadi yang bilang Kak Cinta, kalau gengsian kadang ini orang-orang ini. Orang aku hebat. Aku dulu ngomong ya. Boleh. Jadi kalau Om Bang Desmond itu kayak mana? Kalau misalnya aku balik bertanya, kalau misalnya tadi kepalanya udah tinggi gitu, masih mau ngambil ini, jangan ingat hukum, masih mau ngambil jurusan bahasa Inggris. Maksudnya gimana? Coba gimana Kak? Iya, kalau abang yang tadi kan pertanyaannya sama aku gini, misalnya TOEFL kita udah tinggi, masih mau ngambil jurusan itu. Kalau aku balik bertanya itu sama kamu gimana? Oke. Aku ini kita bukan bicara mau nggak mau, dalam arti anggap aja aku memang suka sama bahasa Inggris gitu ya. Lalu kemudian akhirnya itu kan karena gini kan, tadi kan sejalan kan, karena suka bahasa Inggris ya udah aku akhirnya sehari-hari sebelum kuliah juga udah jago bahasa Inggris gitu kan, TOEFL-ku tinggi lah gitu kan. Nah, lalu tadi pertanyaan Kak Sinta, emangnya setelah itu masih mau kuliah di pendidikan bahasa Inggris? Iya, mau. Karena gini. Mau ya? Iya, karena mungkin aku adalah orang yang menjadikan kuliah itu sebagai salah satu alat untuk mencari kehidupan gitu. Maksudnya itu menjadi salah satu faktor lah gitu. Walaupun aku. Ya, dengarlah. Nah, dengarlah. Dan lagian pun nanti kalau misalnya itu ada juga untungnya. Jadi nanti ketika kuliah pasti ya kita bicara nilai aja lah. Nilaimu pasti bagus terus. Dan apapun penugasan yang dikasih pasti dimakan ya. Ya nggak gugup lagi karena bahasa Inggris itu udah bagian dari your life gitu. Asik. Nah, gimana kalau kita balik pertanyaan? Ini menarik ini, kita balik pertanyaan nih. Misalnya kita balik pertanyaannya gini. Jangankan tahu bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris di nilai standar aja udah syukur kali, itu udah paling tinggi. Gitu. Gak usah gitulah. Ya, contoh lah. Aku percaya. Iya, tapi tadi katanya TOEFL-nya 500. Maksud tadi sekarang bilang ini. Waduh, ini kawat, ini kacau. Ini harus diklarifikasi. Itu contoh semua dari tadi contoh. Itu orang lain nggak tahu Bang Desmond yang sebenarnya lo. Apakah TOEFL memang 500 atau enggak itu memang contoh. remedial lo? Itu contoh. Enggak bahaya. Ya, jadi teman-teman ya. Kacau. Jadi maksudnya gini. Gimana kalau pertanyaannya kita balik? Aku nggak sama sekali nggak tahu bahasa Inggris contohnya. Lalu apakah aku layak kuliah bahasa Inggris? Aku nggak tahu sama sekali nih. Oke, gini sih. Aku jawabnya nggak juga sih. Nah, gini. Cara jawabnya Kak Sinta berdasarkan pengalaman kakak aja nih, gitu. Maksudnya masuk di kuliah bahasa Inggris, apakah prinsip pembelajarannya itu memperkenalkan bahasa Inggris atau langsung memang ya masuk bahwa dianggap kita tuh udah tahu bahasa Inggris gitu. Gimana tuh? Aduh, disederhanakan aku. Gini. Disederhanakan boleh? Boleh. Waktu kakak kuliah pertama kali masuk jurusan bahasa Inggris semester 1 gitu. Iya. Nah, cara dosen mengajar kakak itu dan teman-teman itu dari dasar ya. Menurut perasaan kakak adalah cara orang yang mengajarkan kakak itu seakan-akan udah tahu bahasa Inggris. Nggak tahu. Udah tahu, seakan-akan udah tahu. Itu, batasannya itu sampai mana dulu? Batasannya sampai mana itu? Dasar-dasarnya atau gimana? Maksudnya gini Bang Jer. Berarti clarify gitu bahwa kalau kita sama sekali nggak tahu bahasa Inggris, ya sebaiknya jangan juga gitu. Iya, nanti ngos-ngosan dia belajar loh. Dan waduh, ngos-ngosan. Enggak, dan masuk akal juga sebenarnya related dengan ini Bang Jer. Kalau dia nggak tahu bahasa Inggris berarti memang dia nggak minat juga di bahasa Inggris kan?
gitu. Iya, iya. Iya, agak aneh juga tiba-tiba dia milih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Iya. Maksudnya berarti sebenarnya kan Kak Sin, yang kita tangkap gini. Tadi kan kita bilang Kak Sinta sebagai salah satu contoh yang bukan menjadikan kuliah sebagai alasan mencari kerja, gitu Bang Jer. Nah, aku emang enggak. Nah, tapi alasan untuk mencari kerja tidak boleh menjadi alasan sendiri. Maksudnya satu-satunya alasan gitu. Misalnya nih, aku nggak suka bahasa Inggris. Aku nggak suka bahasa Inggris sehingga aku nggak pandai-pandai bahasa Inggris gitu. Nilai pun gitulah tadi contoh. Tapi aku mau jadi guru bahasa Inggris, aneh itu kan, aneh kan, makanya. Ada yang gitu ya? Ya, ada ya? aja. Sama, itu kan sama. Sebut nama dong. Enggak Mas, bukan sebut nama. Gitu. Enggak, maksudnya gini, bukan soal sebut nama. Ini kan tadi related dengan yang kita singgung-singgung. Iya, pasti itu ada, pasti. Terus. Ada teman-teman kita, itu tadi, pengen kuliah di luar negeri. Tapi ada bahasa Inggris. Gimana tuh? Kan, nah. Itu gimana ya? Kalau pengen kuliah di luar negeri, apa penceritanya aku bilang, ya belajarlah bahasa Inggris. Asik. Iya. Itu kan? Suka nggak suka, tapi kalau pengen kuliah di luar negeri, gimana? Nanti nggak bisa ngomong sama orang lain, gimana? Bukan soal nggak bisa. Iya. Bukan soal nggak bisa ngomong, Kak. Misalnya gini, Kak. Aku kuliah di Australia ngambil jurusan hukum gitu. Waduh. Iya, jurusan hukum. Nah, ini juga ambigu nih, apakah memang sudah kuliah di Australia sekarang? Oke, terus. Jangan gitu, Bang Jer. Nanti orang mikirnya macam-macam. Maksudku, bukan cuma komunikasi sehari-hari aja yang jadi persoalan gitu kan. Oh iya, nanti mata pelajarannya pun pasti Iya bahasa Inggris semua jelas. itu kan? Textbooknya semua bahasa Inggris. Iya, itulah. Maaf ya, aku belum terpikir tadi. Aku langsung, aku orangnya, maaf ya, aku orangnya itu langsung, apa yang kelihatan itu aja gitu. Jadi tidak langsung komunikasi. Apa adanya Bang Desmond. Jadi ya apa adanya lah, terima. Stop. Oke. Kenapa ya kalau mau diarahkan ke sana disuruh stop terus ya? Iya, nanti didengar Bang Mon. Ada netizen gitu yang dengar gitu. Jadi ya itu sih komunikasi baru itu tadi. Semua mata kuliah kita itu pasti bahasa Inggris lah isinya. Iya. Sedangkan bahasa kita sendiri aja pun nanti untuk memahaminya kita juga susah loh masih kan. Berarti Kasin, selama penangguhan ya. Yang kemarin setahun itu berarti itu ada guna. Enggak, Kak Sinta enggak ditangguhkan. Oh, langsung ya? Langsung. Aku nggak jadi nganggur. Oh, iya. Oke, sorry. Oke, langsung. Senang kan? Oh iya. Aku juga senang. Itu ya. Waduh. Aduh, jangan. Dapat Desmond. Dapat. Iya kan, Mon? Dapat kan? Iya, dapat, Kak. Bang Desmond. Iya, karena belajar nanti komunikasinya nanti pasti bahasa Inggris. Jadi kalau kita nggak tahu kayak mana. Jadi gimana nih Kasin? Saran untuk teman-teman yang seperti itu gimana tadi? Dari seorang magister dari seorang calon sarjana ini. Gimana ini saran untuk mereka yang nggak tahu bahasa Inggris? Nggak tahu bahasa Inggris tapi pengen kuliah bahasa Inggris gitu loh. Apalagi di luar. Itu. Gimana itu? Ya aku hanya bisa bilang itu yang tadi. Ya belajar ya. Nggak suka. Belajar ya. Pasti bisanya itu. Iya. Bahasa Inggris itu nggak susah kok sebenarnya, serius kok. Berarti Bang Desmond, mungkin bullshit kalau misalkan orang bilang masuk kuliah, ya udah masuk kuliah aja, nanti kan situ dipelajari semua gitu. Berarti omong kosong ya Bang Desmond ya. Gitu. Berarti memang mereka yang memilih masuk kuliah jurusan tertentu memang harus mempunyai paling tidak basic ya untuk bisa masuk sana ya. Iya harus ada basicnya. Makanya bukannya bohong ya, kita nggak sok juga lah. Aku nggak takut masuk jurusan bahasa Inggris juga gara-gara itu. Iya. Karena Bu Rose Hotmaida Damanik itu dulu udah banyak ngajarkan auxiliary verb, expression gitu-gitu udah banyak. Enggak dan gini ya. Dan sebenarnya kan sebenarnya kan itu juga lahir dari niat kita gitu kan. Gitu. Iya, niat. Bu Rose dan Pak Manurung respect. Iya. Berdiri berlutut aku guys. Mantap. Enak kan? Sampai luka lututmu kan? Aku sampai luka loh. Tidak tahu kalian. Tuh. Kasinta sama Bang Desmond satu sekolah ya? Kayaknya yang nanya juga satu sekolah. Di sekolah. Satu sekolah. Ya teman-teman
Ya itulah. Teman berdua, dengarlah. Gini ya, aku kan ngambil, nggak apa-apa kan di sini bilang. Gak apa-apa lah. Aku kan ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris kan. Banyak kali loh tantangannya. Serius. Jadi aku tahu. Bagus, good. Oke. Oke, lanjut. Mantap. Iya. Jadi aku sekarang gimana ya? Untuk berbicara bahasa Inggris secara aktif itu belum sebisa orang lain gitulah. Karena bahasa Inggris itu memang harus semua bahasa itu harus kita praktekkan, harus kita latihkan. Jadi misalnya pun kita paham grammarnya ini, grammarnya itu, tapi kalau kita nggak praktekkan, itu tetap kayak terbenam gitu. Di kampus pun banyak tantangannya. Itu ibarat kata-kata cinta tanpa perbuatan ya, Kak Sinta? Mungkin lah. Mungkin. Waduh. Ya, boleh lah, boleh. Boleh ya Bang Gir, masuk ya Bang Bang Gir? Desmond selalu mengarah ke sana. Masuk ya? Ya. Masuk kan? Gak apa-apa. Iya, bisa lah. Gak apa-apa. Bisa dimasukkan. Apa aja yang dibilang Bang Desmond, pokoknya masuk aja lah. Iya ya. Gak apa-apa itu, because we have been adult. Tahu artinya? Because I love you, bilang gitu. Iya, because I love you. Oh. Ya. Jadi kadang gini lah Kasin, maksudnya aku juga mau cerita. Kadang kemarin juga sama Bang Desmond ya, di buat sebelumnya gitu kita itu cerita, mungkin masih ada berhubungan gitu ya. Jadi kita cerita bahwa aku itu kesulitan kan di sini, termasuk itu ternyata, makanya kemarin juga di buat sebelumnya juga aku sama Bang Desmond itu cerita-cerita di sini kalau ternyata nyesal. Obat 9 kan? Obat 9, obat sebelumnya gitu. Ternyata nyesal dulu itu kita nggak belajar bahasa Inggris. Aduh, sekarang sumber-sumber semua bahasa Inggris kita. Dengar ya kalian. Kalian nyesal. Kalian nyesal nggak belajar bahasa Inggris kan? Aku nyesal nggak memperdalam teknologi kayak gitu. Waduh. Kalau itu silakan berkunjung ke mana, Mon? Desmond. Asik. Boleh. Jangan Desmond dong. Nanti aku cemburu. Kalau cuma Desmond. Ya udah. Harian Gitu aja netra lah gitu loh. pokoknya. Ya, harian netra semua. Nah gitu. Jadi betapa sulitnya ketika kita memasuki perkuliahan, entah itu perkuliahan apapun ya, sekuler, karena memang sumber-sumber ini dulu kan memang bahasa Inggris, dan kita mengakui kalau sumber-sumber dalur itu memang kredibel ya Bang Desmond ya, dan memang mantap deh gitu. Jadi memang bahasa Inggris ini memang kayak tadi dibilang di awal ya, memang harus wajib dipelajari oleh mungkin paling tidak ya orang menguasai itu ya Bang Desmond, karena di mana-mana pun memang akan kepake ya. Iya. Contohnya lah ini di komputer kita ini, start my video, unmute my audio gitu. Kok hafal kali bahasa Zoom itu ya? Kadang kalau misalkan kita ngungkapin perasaan ke pasangan pun, kalau misalkan supaya keren gitu, honey, I love you. Kan keren gitu kan Bang Desmond kan? Paling tidak kita tahu itu loh. Gitu. Jadi bahasa Inggris bukannya sesuatu yang asing gitu lagi untuk kita gitu lah. Itu sebenarnya nggak susah, apalagi kita mau memperdalamnya, mau mencobanya tiap hari. Cuma malu kayak gitu. Jadi lagi aku itu paham grammar, jadi susah lah untuk speaking. Jadi Kak Sinta, jadi mungkin apakah disarankan untuk kita cari pasangan dari bule gitu? Kadang kalau bisa disarankan aku langsung cari gitu, atau gimana gitu, supaya memperdalam bahasa Inggris kan Bang Desmond kan gitu. Jadi harus pasangan bule lah. Ini gini Bang Jer, kalau mau cari pasangan bule untuk belajar bahasa Inggris itu bukannya supaya pintar bahasa Inggris, itu malunya udah nggak ketolongan lagi itu. Gimana nanti Bang Jere mau bilang apa gitu ya kan, pengennya sesuatu hal yang romantis tapi nggak bisa bilangnya kan hanya karena bahasa Inggris. Iya kan pengen Bang Desmond, misalkan kayak aku belajar kayak misalkan kita ingin belajar bahasa Inggris, kalau ingin belajar bahasa Rusia Bang Desmond, kita berteman dengan orang-orang Rusia atau bahasa Inggris atau orang luar gitu kan. Jalan gitu ya. Tadi nggak usah sampai berpasangan kan. Iya, gini. Makanya tadi kan di awal kan aku bilang, kalau aku karena aku kurang dalam bahasa Inggris, ya pengen lah ya kan punya pasangan yang bisa bahasa Inggris. Ya, kayaknya yang itu udah lah. Itu dia lumayan suka ke bahasa Inggris. Si dia itu. Jadi stop. Jadi lanjut, maksudnya
lebih ke situ Iya, Bang Jer. teman-teman. Jadi itulah lebih ke Gitu. situ Bang Jer. Jadi kalau memang banyak apa tadi mau bilang. Pokoknya intinya banyak orang yang kuliah pendidikan bahasa Inggris, ini kita bicaranya di lingkup tunanetra ya. Karena dia tahu teman-temannya kuliah di bahasa Inggris gitu. Jadi it's not about their passion gitu loh. Cuma karena dia pengen aja, bukan karena dia pengen gitu, tapi karena yang penting aku kuliah lah gitu. Akhirnya sedikit jangan ikut-ikutan sama orang lain kayak gitu loh. Itu tuh memilih sesuatu itu jangan karena ikut-ikutan, tapi karena kemauan Fashion kita sendiri itu aja. beda-beda, guys. iya, benar. Ngapain gengsi gitu loh. Kalau passion Kak Sinta itu di Ya, bahasa passion. Inggris, passionku itu mencintai dia padanya gitu kan. Passionku Loh, itu merebut termasuk. passionku itu merebut dia dari Bang Jere gitu ya kan. Waduh. Kayak aku bilang nanti ya. Nah, jadi Paham kan? itulah fashion kita itu yang udah beda, guys. Jadi, aduh, jangan ikut-ikut deh sama orang-orang, atau jangan gengsi, atau jangan supaya dilihat keren. Ini menarik Kata ini ya. dia. Ini obat kali ini apa ya istilahnya, benar-benar kita bisa santai gitu. Dan spesialnya di situ, spesialnya karena ya kocak aja narasumbernya kali ini gitu. Ngegas nggak Memang jelas gitu ya kan. Memang kita itu datangkan narasumber itu sengaja ya, Bang Iswan, karena kita udah tahu gitu. Jadi, bakalan berbeda mungkin nih. bisa dibuka di sini sedikit ya kan. Jadi waktu mengkonfirmasi ini narasumber bilang gini, mau bahas apa di sini gitu. Nggak tahu. Iya. Kita juga nggak tahu nih Bang Jere. Jadi tadi aku buka opener. Ini Bang Jere kalau misalnya topik pembahasan nggak jelas sengaja opener dilempar ke aku gitu kan. Jadi biasa. Jadi ya itulah artinya kita jadinya konsennya banyak menceritakan tentang bahasa Inggris dan lika-likunya gitu ya. Iya, karena memang penting sekali kan. Iya gitu. Betapa sulitnya itu belajar bahasa Inggris sebenarnya kalau kuliah ya. Tapi gini lah, mungkin kita kita tarik lagi ke cara kita mengawali pembahasan tadi, mungkin untuk menutup dari Kak Sinta. Sih tips-tips dari Kak Sinta? Mungkin kan banyak kan teman-teman kita, adik-adik kita yang sekarang pengen kuliah bahasa Inggris atau sedang menanti, bagi yang mungkin di SBMPTN atau apapun nanti yang dipilih baik dari swasta ataupun negeri, apa tips-tips Kak Sinta untuk bisa senang kuliah di pendidikan bahasa Inggris khususnya gitu Kak? Senang. Ya, maksudnya kan dia merasa senang gitu. Maksudnya gini Kak Sin, menikmati gitu. Maksudnya karena kan itu tadi Kak Sin, latar belakang orang memilih jurusan itu kan beda-beda. Iya. Ada yang karena suka, kalau yang karena suka ya nggak usah dibicarakan lagi. Ada yang terikut-ikut teman, tapi ini udah terlanjur nih, jadi gimana gitu. Nah, mungkin tips-tips dari Kak Sinta bisa membuat sedikit banyak bisa memotivasi. Membantu teman-teman. Aku nggak bisa, udah kan? Aku nggak bisa berikan banyak tips. Aku nggak pintar mengasih tips. Gak apa-apa. Aku hanya bisa bilang, aku hanya bisa bilang gini, bertanggung jawab atas pilihanmu itu. Wah. Kalau udah milih itu ya udah. Risikonya apapun yang terjadi nanti hadapi, karena nggak terus nanti kita itu merasa mudah. Pasti ada saat-saat sulit. Tapi itu ingat, bertanggung jawab. Udah aku milih ini, apa boleh buat. Makanya itu sebelum milih, pertimbangkan dulu baik-baik. Itu aja sih sebenarnya. Ya aku milih. Oke. Gini gitu. Bang Iswan, aku milih kamu bilang gitu. Bang Iswan ini. Dan itu tadi ya, kalau memang pengen kuliah di luar negeri, jangan mimpi, harus memang percaya diri dulu berbahasa Inggris. Tapi percaya dulu sama diri sendiri bahwa bahasa Inggris itu udah bisa. Itu aja. Kalau aku yang bilang, kalau aku yang bilang, kalau mau kuliah bahasa Inggris jangan mimpi, bangun dari tidurmu gitu. Aduh, lucu. Ya, itu dia. Penutupan versi Kak Sinta itu. Nah, itu dia. Ciri khas nanti teman-teman bisa tahu ya. Kalau misalkan ada orang yang seperti itu, ya Kak Sinta namanya. Gitu. Simple. Iya, kita perlu penyegaran nih. Obat ini. Jangan bertanggung jawab atas pilihan. Siap dengan pilihan. Itu ya. Kalau putus asa nanti waktu memilih itu, udah bangkit lagi. Karena kita manusia nggak mungkin nggak putus asa. Apalagi kita bukan membawa-bawa kondisi kita sebagai tunanetra ya, bukan. Kita putus asa. Apalagi kita belajar di antara orang-orang yang bisa melihat. Mereka aja mau putus asa, apalagi kita. Gitulah. Tapi percayalah, sebenarnya itu
kita yang lebih kuat daripada mereka loh. Asik. Jangan salah. Benar sih. Ternyata Kak Sinta dengan kocaknya dari tadi bisa juga ya menutup Iya. dengan manis episode kali ini. Waduh, asik nih. Karena bukan kata-kata, karena Bang Desmond, karena bukan kata-katanya yang cuma manis, tapi orang juga manis seperti. Iya, stop. Asik. Oke. Jadi itu mungkin menjadi apa ya, akhir bagi kita yang luar biasa hari ini. Hari ini bukannya banyak nyerempetnya nih dari Bang Jerry ini ke ya mungkin. Oh, jadi aku sih Bang Desmond. Ya itulah artinya apapun kalau kita udah memilih jurusan apapun ya, mungkin karena kita konsennya ke Kak Sinta, kita angkat bahasa Inggris ya, kita bertanggung jawab dengan pilihan seperti yang dibilang Kak Sinta tadi. Mungkin Jerry ada mau menambahkan sebelum kita akhiri? Oke, teman-teman, mungkin sekalian aku tutup aja Bang Desmond nanti ya. Oke, boleh. Ya teman-teman, ya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi yang luar biasa ya, bahwa bertanggung jawab atas pilihanmu artinya jadi kita sendiri yang tahu di mana passion kita dan di mana kemampuan kita. Kalau misalkan kita merasa kita tidak mampu di situ, ya kita belajar dulu untuk mempersiapkan diri. Ini khususnya untuk menempuh perkuliahan ya. Jadi dalam konteks ini, dalam pembahasan kali ini bahasa Inggris, pemilihan jurusan bahasa Inggris. Nah, jadi tips-tips dan saran-saran tadi mungkin sebagian banyak sudah diberikan, bahwa teman-teman untuk adik-adik gitu yang akan memilih jurusan bahasa Inggris ya mempersiapkan diri baik-baik gitu. Jadi bukan karena gengsi, bukan karena apapun itu, tapi memang karena memang niat dan memang didasari oleh motivasi yang benar ya untuk memilih jurusan itu, sehingga nanti waktu masuk ke perkuliahan tidak kewalahan dan sebagainya. Sedangkan orang yang sudah menguasai paling tidak sebagian bahasa Inggris saja, ketika mereka masuk perkuliahan seperti yang dibilang Kak Sinta tadi, banyak beban atau banyak kendalanya, apalagi kita yang mungkin tidak menguasai apapun tapi ingin masuk ke perkuliahan jurusan bahasa Inggris. Jadi mungkin tips-tips singkat itu bisa membantu teman-teman untuk adik-adik juga yang akan memilih jurusan bahasa Inggris ke depannya. Dan di akhir dari Oke, boleh. Satu lagi, boleh ya? Itu tadi kan ada tadi pertanyaan sama aku, apakah kuliah ini nanti harus menjadi pencarian untuk hidup ke depan gitu kan? Kalau menurutku, aku hanya bilang itu sih, terserah, itu nggak jadi patokannya, terserah orang sih. Apakah jadi, jurusan yang dipilihnya nggak harus nanti, bisa bantu nggak bilangnya? Iya, maksudnya jangan sampai apa ya? Iya, itu kan jadi beban kan, kalau misalnya benar. Iya. Jadi ya bisa. Gelarnya itu harus menentukan hidupnya nanti. Pokoknya janganlah gelar kita kuliah itu jangan dijadikan untuk pekerjaan kita ke depan. Itu sih yang aku bilang. Benar sekali. Oke, teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita, untuk pembahasan kita di Obat 10 kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen-komen dan sudah mudah-mudahan terhibur dengan narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton juga Obat ini mulai dari awal sampai akhir ya. Dan nanti akan kita datangkan lagi narasumber yang akan menginspirasi teman-teman, sehingga Obat ini bukan menjadi racun tetapi menjadi obrolan bermanfaat untuk kita ya, Bang Desmond ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah support Harian Netra juga. Terima kasih untuk narasumber kita Kak Sinta, terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Desmond juga terima kasih sudah memandu ini program kabar kita kali ini, dan sampai jumpa di program Obat selanjutnya. Iya. Nanti Kak Sinta dilamar gitu untuk jadi anggota Harian Netra gitu. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bang Desmond terima kasih, Kak Sinta terima kasih. Oke.